Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Rabu, 29 Juli. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Dengan demikian, saya terus menghasilkan ide-ide trading untuk kenaikan pada mata uang mayor, emas, dan sebagainya. Menjelang peristiwa penting hari ini, yaitu FOMC. Jadi, hari ini hari Rabu, malam nanti, pada pukul 21.00 waktu Moskow, akan diumumkan suku bunga yang, menurut perkiraan, tidak akan diubah. Setelah itu, akan ada konferensi pers The Fed, di mana mereka akan membahas kapan suku bunga akan diubah. Biasanya, memang seperti itulah yang terjadi. Oleh karena itu, kita mengharapkan beberapa impuls yang bisa mengguncang pasar. Mari kita lihat apa yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo kita mulai. Jadi, kita mulai dengan melihat, dalam situasi seperti apa instrumen-instrumen kita berada sebelum pengumuman suku bunga The Fed. Semuanya turun ya, semuanya turun. Setidaknya, emas sudah mengalami penurunan ini bukan hanya 1 bulan. Dan hal ini benar-benar terjadi. Tepat sampai, bahkan bisa dibilang, kalau kita perhatikan baik-baik ya, sepanjang minggu ini, terus berlanjut hingga detik ini juga. Benar kan? Dan yang pertama kali membeli kembali emas adalah para pelaku pasar Asia. Perhatikan, melalui penembusan posisi long, yang sudah kami ambil bersama teman-teman di chat privat. Meskipun memang baru berhasil pada percobaan kedua. Instrumen ini perlahan mulai naik, dan sekarang sudah memperbarui puncak sesi Amerika kemarin. Saya ingatkan, secara umum, rencana perdagangan untuk kenaikan harga emas memang ada, dan tujuan utamanya adalah memperbarui level 4.220. Di bawah juga ada banyak uang, saya sangat memahami itu. Namun, di pasar yang sedang turun, tentu saja kita ingin menangkap pembalikan ke posisi long dan merasa lebih pintar dari yang lain. Seperti yang Anda tahu, ini tidak selalu berhasil. Tetapi jika berhasil, Anda bisa mendapatkan rasio stop loss terhadap profit yang sangat besar, profit terhadap stop loss, dan menghasilkan sejumlah uang lagi. Jadi, rencananya adalah selama instrumen ini masih berada dalam kerangka besar pembalikan dari puncak, dari dasar minggu lalu, kita masih sangat mungkin untuk naik, dan kenaikan dari harga saat ini bisa mencapai 20.000 poin yang luar biasa. Ya, di bawah memang banyak uang, dan itu juga bisa tersapu. Tapi, bahkan jika Anda terkena stop loss dari posisi saat ini sebesar 7.000, dan Anda mendapatkan 23:1, menurut saya, itu memang seharusnya begitu. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Mengenai pasangan euro-dolar, kemarin instrumen ini secara heroik mencatat ulang level terendah kuartal. Bisa dibilang begitu. Ya, di sini level terendah bulan Juli telah ditembus. Saya sudah membicarakan level-level ini, bahwa memang ada dua dan akan terjadi penembusan. Dan ternyata penembusan itu adalah palsu. Jadi memang itu adalah penembusan palsu. Nah, di sini kami mulai masuk posisi long. Instrumen ini perlahan-lahan menarik semuanya ke atas, dan itulah yang terjadi tadi malam. Ya, jadi rasanya seperti orang Amerika kemarin membeli atau menutup posisi short mereka di instrumen ini, sehingga instrumen ini langsung melonjak. Dalam sistem perburuan stop loss, saya tidak melihat adanya target super di sini. Ya, memang ada ekstrimum yang belum disentuh di level 1,16, tapi tentu saja kalian tidak percaya akan hal itu. Tapi saya percaya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Dan sekarang, ketika saya membahas pasangan pound sterling dolar, saya akan tunjukkan apa yang saya maksud.
Jadi, itulah kesimpulannya. Jadi, pasangan mata uang pound sterling terhadap dolar Amerika pada time frame mingguan ini sebenarnya masih berada dalam struktur pola 3 gelombang besar yang sedang berlangsung ini. Dan secara logis, dapat diasumsikan bahwa struktur ini sekarang berada di akhir gelombang B sebelum beralih ke gelombang C. Di atas masih ada area di level 1,36565. Dari harga saat ini ke area tersebut ada 3.600 poin. Jika kita mengkorelasikan instrumen, dan dari harga saat ini pada euro dolar, kita tarik ke area di level 1,16223, maka kita akan melihat 2.500. Jadi pada pound ada 3.600, di sini 2.500. Volatilitas pada instrumen-instrumen ini berbeda. Pound lebih volatil. Secara logis, instrumen ini juga bisa naik. Jadi, seperti euro yang bisa naik ke sini, pound juga bisa naik ke sini. Maka, pada dasarnya, semuanya kembali pada konsep 3 besar di time frame mingguan ini. Sekarang, kita turunkan time frame-nya. Jadi, kita berada di H4. Di sini, pada saat ini, saya menandai zona ini dengan jari analisis saya. Ini adalah zona break long yang terjadi pada akhir bulan Juni. Kita menabraknya dengan tanduk Inggris ini. Dan tepat pada hari kemarin, sebenarnya kemarin itu sudah terjadi sebuah konfirmasi. Nah, ini dia. Coba perhatikan, ini dia. Areal break long yang kecil itu. Nah, jadinya memang seperti itu. Dan mereka yang memasang limit order di sini dengan stop sekitar 100 pip, sekarang sudah mendapatkan 200. Tapi ini baru permulaan. Masalahnya, instrumen ini saat penurunannya meninggalkan beberapa tumpukan utang tertentu. Tumpukan pertama adalah puncak tanggal 23 Juli, 22 Juli. Inilah area yang belum tersentuh ILI. Yang kedua, tempat kedua adalah di 1,34790. Jadi dari posisi saat ini, potensi keuntungannya sekitar 1.000 hingga 1.800. Itu untuk target awal. Lalu selanjutnya ada area di 1,365665. Menurut saya, pound saat ini adalah instrumen yang paling menarik untuk pertumbuhan. Dolar Kanada belum mencapai titik pembalikan untuk posisi short. Tapi garisnya bisa digambar dengan berbagai cara. Bisa begini, bisa begitu. Artinya, pergerakannya turun sangat tidak beraturan. Dan pada dasarnya, bisa juga membentuk pola 3 gelombang di H4. Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen. Dolar yen hari ini sempat turun. Terlihat jelas bahwa ada seseorang yang ikut campur dengan tangan-tangan kecil Jepang mereka dalam penurunan ini. Namun pergerakannya tidak seimpulsif biasanya, seperti yang sering dilakukan Bank of Japan. Jadi mungkin saja ini adalah pola 3 gelombang yang sama, seperti pada pasangan mayor yang naik, dan juga seperti pada yen yang turun. Jika Bank of Japan sempat menonton ulasan saya, mungkin mereka bisa melakukan short di sini. Sekarang mengenai minyak. Hari ini harga minyak dibuka dengan gap ke atas. Perhatikan, saya pernah membahas level ini ya. Dan level ini benar-benar disentuh. Disentuh tipis, tapi pada beberapa ekstrim, ini terjadi penarikan yang bagus. Terlihat bahwa mereka yang memperdagangkan minyak juga menonton ulasan saya. Ya, level ini juga berhasil ditembus. Jadi bisa dibilang, keuntungan dari posisi long sudah diambil. Semua sudah dikeluarkan. Terjadi sebuah impuls yang bagus. Saya tidak akan heran jika itu dipicu oleh berita. Dan dari pantulan, yang omong-omong mungkin saja tidak terjadi, kita bisa mencoba peruntungan long dengan skema trading kuno ala Rusia seperti ini. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Mengenai Bitcoin, Bitcoin juga mulai naik. Hal ini juga menunjukkan adanya gelombang pelemahan dolar Amerika.
Saya sudah bilang bahwa di Bitcoin ada zona yang juga harus ditembus. Itu adalah level 67.354 dolar untuk semacam kripto yang entah apa. Ini adalah zona yang bagus untuk akumulasi likuiditas penjual, dan saya rasa para market maker akan menembusnya dengan semangat. Pembalikan ke arah long sendiri terjadi pada sesi Amerika. Jadi mereka yang menggunakan teori pembalikan sudah sejak lama berada di posisi long sampai setengah badan. Jadi kalian harus mempertahankan posisi kalian ya, bahkan beberapa kali lebih lama lagi. Saya harap kalian bisa mendapatkan sedikit uang di sini. Mengenai pasar saham Amerika, dengan melemahnya dolar AS, pasar saham perlahan-lahan bangkit dari abu. S&P 500 dan Nasdaq sedikit mencoba untuk naik. Kami sempat mengambil posisi short, tapi untuk posisi long, sejauh ini saya belum melihat ada sesuatu yang benar-benar menarik. Ya, S&P 500 setelah impuls long di sini seperti mengunyah gelombangnya sendiri. Semacam gelombang-gelombang, tapi semuanya tidak terlalu teknis. Meskipun ada upaya untuk mengambil posisi short, tapi para pelaku pasar Asia sedikit gagal mencapainya. Sekarang, mengenai dolar franc. Dolar franc, jika melemah karena lemahnya dolar, ini akan memberikan gelombang koreksi short yang bagus bagi mereka yang ingin benar-benar menambah posisi long pada instrumen ini sesuai skema yang saya tunggu untuk menambah posisi long pada instrumen ini. Kanada franc. Mulai dari instrumen ini dan seterusnya, saya tertarik dengan metode perdagangan grid. Saya menunggu instrumen ini turun di bawah level terendah tahun ini, jadi belum saya sentuh. Dolar Australia. Dolar Kanada terus memberikan tekanan kuat di sekitar 0,979000 dan lebih rendah. Saya pikir di sini akan terjadi penembusan yang akan meningkatkan volatilitas dan memungkinkan kita melepas grid short kita. Dolar Selandia Baru. Franc Swiss menarik jika turun di bawah level terendah tahun ini, jadi belum saya sentuh. Dolar Australia. Dolar Selandia Baru sedang membentuk pola 3 gelombang. Ini juga kabar baik bagi mereka yang sudah membuka posisi short dan masih terjebak di sana. Euro. Dolar Australia menarik jika turun di bawah level terendah tahun lalu. Untuk saat ini belum saya sentuh. Nah, euro, dolar Kanada juga sedang mencoba membentuk pola 3 gelombang di time frame mingguan. Lihat, di sini ada area konsolidasi untuk euro dolar Kanada nih. Dan sepertinya, jika kita perhatikan sejak kemarin, bahkan sebenarnya sudah sejak awal pembukaan minggu ini, nampaknya sudah mulai terbentuk adanya sebuah pergerakan impuls kenaikan harga yang cukup kuat di sini. Seperti itu. Ini sangat mungkin terjadi hari ini, jika dolar AS melemah. Dan di sini ada dolar Amerika. Tapi kalau diganti dengan dolar Kanada, pada dasarnya instrumennya sangat mirip. Di mana ada dolar Kanada? Sebenarnya, baik dolar Kanada maupun dolar Amerika, sebagai mata uang kuotasi, instrumennya sangat mirip. Jadi pergerakan ini bisa kalian ambil, seperti ini. Karena tren turun, short, ini mulai perlahan-lahan patah. Namun, jika kalian belum mengambil posisi, kalian bisa menunggu adanya impuls long, penurunan, retrace, yang omong-omong bisa saja tidak terjadi. Dan kemudian dorongan naik ke area ini, yang juga menunjukkan kelemahan baik dolar Kanada maupun dolar Amerika, yang memang sangat mirip. Sekarang tentang perak. Perak juga sedang bersiap untuk posisi long. Orang Asia juga sudah membeli saat terjadi penurunan. Dari time frame mingguan, kita punya bar kecil di dalam. Tapi di sini sudah menembus banyak level. Bisa dibilang terjadi engulfing. Tidak ada area khusus di sini. Di H4, struktur gelombangnya di sini, ya, biasa saja, tidak terlalu istimewa. Jadi, instrumen ini tetap bergerak seperti emas, masih berada dalam kerangka impuls long ini. Dan selama belum menembus low 2 minggu lalu, kita masih bisa membeli, dengan target untuk memperbarui high minggu lalu, bahkan high bulan Juli. Saya pikir hari ini, pengumuman FOMC bisa saja membalikkan seluruh tren short ini, dengan impuls-impuls naik seperti ini. Naik dan terus naik, menuju to the moon, perak. Begitu-begitu. Teman-teman, Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.